Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Jahandoko dari Latsar CPNS 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyampaikan paparan saya mengenai identifikasi organisasi. Organisasi tempat saya berdinas yaitu Unit Pelaksana Teknis atau UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Tengah. UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Tengah lebih sering disebut dengan Samsat Koba. Tugasnya yaitu melaksanakan tugas teknis Badan Keuangan Daerah di kabupaten atau kota di wilayah UPT tersebut berada, yaitu di Kabupaten Bangka Tengah. UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Tengah dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Tengah saat ini yaitu Bapak Reza Nia Saputra. Selanjutnya, di bawah Kepala UPT terdapat satu subbagian dan dua seksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subbagian tata usaha, mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, administrasi keuangan, dan pembinaan kepegawaian kepada seluruh satuan kerja di lingkungan UPTB, kabupaten atau kota, yang dikepalai oleh Bapak Kuti Kurniadi. Yang kedua ada seksi pendaftaran, pendataan, dan penagihan, mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, dan penagihan pajak, yang dikepalai oleh Bapak Andre Irwasko. Dan yang ketiga yaitu seksi penetapan, pembukuan, dan pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan penetapan, pembukuan, dan pelaporan pajak, yang dikepalai oleh Bapak Junianto. Selanjutnya yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi organisasi. Sebagai UPT, kami tidak memiliki tugas pokok sendiri. Oleh karena itu, kami berperan menjalankan tugas pokok Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas pokoknya yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dikonsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah, pengelolaan dan keuangan dan aset daerah. Fungsi yang dilakukan yaitu yang pertama, perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Yang kedua, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten atau kota di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Ketiga, pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Yang keempat, pembinaan unit pelaksana teknis badan. Dan yang kelima, yaitu pengelolaan urusan kesekretariatan. Demikian juga dengan visi dan misi. Kami tidak memiliki visi dan misi sendiri, melainkan menjalankan visi dan misi dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Visi kami yaitu Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari, dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan tepat berbasis teknologi. Demi mencapai tujuan tersebut, kami memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Kedua, mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas. Ketiga, peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal. Keempat, peningkatan kesehatan masyarakat. Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi. Dan yang keenam, meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup. Saya sendiri bertugas di seksi pendaftaran, pendataan, dan penagihan dengan jabatan sebagai pengelola data pelayanan perpajakan. Saya bertugas melaksanakan pendataan, penagihan, dan pendaftaran dengan membuat surat penagihan, pendataan ulang, melakukan penagihan, dan merekap seluruh pajak alat berat atau alat besar dan air permukaan, serta menyusun data-data penerimaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan efektif dan lancar. Tugas sehari-hari yang saya lakukan di kantor yaitu yang pertama, melakukan survei lapangan dalam rangka verifikasi data pendataan, pendaftaran objek dan subjek pajak. Yang kedua, melakukan publikasi dan pelayanan pembayaran pajak ke desa-desa atau biasa disebut dengan Samsat Setempo. Yang ketiga yaitu membuat desain dan poster jadwal pelaksanaan Samsat Setempo agar menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat yang dibuat secara tepat waktu. Kemudian yang keempat, mengerjakan tugas dari atasan dengan memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini berkaitan dengan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasar pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dan tanpa diskriminasi. Profesional yaitu melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Memiliki nilai dasar yaitu menerapkan praktik berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Kemudian memiliki etika profesi, berarti berprinsip bahwa wajib bagi setiap pelaku profesi untuk secara konsisten memiliki moral dan kejujuran dalam menjalankan pekerjaannya. ASN juga jelas harus netral dan tidak memihak dalam bidang politik dan terang menolak terhadap praktik KKN. Dalam menjalankan tugas, tentu saya ingin menjadi seorang smart ASN, yaitu aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Mereka berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kompetensi manajerial yang harus dimiliki seorang ASN, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat juga definisi lain mengenai Smart ASN, yaitu ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi serta sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka, ASN memerlukan kemampuan, yakni literasi digital. Literasi digital yaitu kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ada 8 poin yang menjadi profil dari Smart ASN. Yang pertama yaitu integritas. Integritas yaitu bertindak sesuai dengan perkataan kita, merasa cukup dengan yang kita miliki. Disiplin, termasuk dengan disiplin waktu untuk menghindari korupsi waktu. Dengan begitu, saya akan selalu datang tepat waktu untuk menghindari sikap korupsi waktu tersebut. Yang kedua yaitu nasionalisme, memperkuat rasa cinta tanah air, dimulai dengan meningkatkan rasa memiliki. Jika ada rasa memiliki terhadap Indonesia, maka kita akan takut Indonesia akan rusak, takut pembangunan berhenti. Jadi, kita akan harus semangat mencari pendapatan asli daerah agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat bahagia. Yang ketiga yaitu hospitality, bersikap ramah kepada siapa saja, termasuk para pegawai, wajib pajak, dan lain-lain. Kita tidak boleh merasa tinggi, kita adalah pelayan masyarakat, dan bukan yang malah harus dilayani. Kemudian yang keempat ada networking, yaitu memiliki jaringan yang luas, berteman dengan siapa saja tanpa memilih-milih mengenai suku, agama, ras, dan juga lain-lain. Yang kelima yaitu penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, yaitu dapat dengan bijak memanfaatkan internet yang dapat digunakan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja. Seorang ASN selain menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, juga harus memiliki kemampuan menguasai bahasa asing, seperti contohnya bahasa Inggris, yang merupakan bahasa internasional. Kemudian jiwa entrepreneurship, ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang serta bertanggung jawab. Entrepreneurship juga dapat diartikan berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana cara membantu mereka yang membutuhkan. Dengan dimilikinya kemampuan entrepreneurship, maka seorang ASN akan mampu meningkatkan kinerja dalam setiap waktunya. Kemudian berwawasan global, yang artinya kita harus memiliki sudut pandang yang mendunia. Kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas untuk lebih memahami orang lain, apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Kemudian profesionalisme, yaitu memiliki keahlian dan kompetensi di bidang yang kita tekuni. Seperti contohnya saya bekerja di UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Tengah, maka saya harus menekuni bidang pajak. Oke, yang dapat saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.